Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pak Severson. Silakan Pak Severson waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Samuel. Suara saya bisa kedengaran Pak? Kedengaran jelas Pak. Baik, Pak. Ya, ya puji Tuhan ya, saya bisa bergabung bersama Bapak Ibu sekalian hari ini luar biasa. Kita bertemu kembali. Saya rindu sharing tentang perjalanan seorang murid Kristus. Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar kebenaran firman Tuhan ini, tapi izinkanlah saya menyampaikan kembali untuk menguatkan posisi kita, identitas kita hari ini, bahwa saudara dan saya ketika telah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita bukan cuma sekedar orang percaya biasa, kita bukan cuma sekedar orang Kristen biasa, tapi saudara dan saya adalah murid Kristus. Saudara dan saya betul-betul menjadi murid Kristus yang dalam perjalanan murid Kristus ini terus-menerus menjadi serupa dengan gurunya. Siapa itu? Yaitu Yesus sendiri. Ada 5 hal yang nanti akan saya sharing secara singkat pada pagi hari ini, saudara, tentang bagaimana perjalanan seorang murid Kristus. Mari kita lihat kebenaran yang pertama. Kebenaran pertama itu di Markus 14 ayat 36 dan Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Katakan begini. Markus 14 ayat 36, katanya, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Filipi 2 ayat 3 sampai 4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Perjalanan seorang murid Kristus, Bapak Ibu sekalian, pertama dia harus menjadi murid yang merdeka. Ketika dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus menjadi murid yang merdeka, berarti tidak ada lagi egosentris yang mengikat hidupnya. Dia harus merdeka. Dia bebas untuk taat dan rela sama seperti Yesus. Tidak ada lagi egosentris, tidak ada lagi kepentingan ego di dalam dirinya, sehingga itu mengikat dan dia tidak bisa merdeka. Makanya penting sekali Bapak Ibu sekalian, ketika murid yang merdeka, dia betul-betul tidak ada lagi egosentris, dia bebas untuk taat dan rela tanpa tergantung, terikat oleh hukum dosa, hukum Taurat. Makanya ciri-cirinya murid yang merdeka ini dia adalah pribadi yang setia, dia bertanggung jawab, dia rela memberi waktu, tenaga, skill, keuangan, dan hati. Artinya apa saudara? Ketika dia setia, dia tidak lagi melihat ke belakang. Ketika dia belajar untuk bertanggung jawab atas hidupnya, dia betul-betul lihat ke depan. Kenapa? Karena dia tidak punya kepentingan lagi di masa lalu yang mengikat dia. Dia sudah melepaskan dari persoalan masa lalu. Dia tidak ada lagi rasa tertuduh dalam hidupnya. Saudara dan saya, kita terus jatuh bangun dan terus berjuang sebagai murid Kristus. Kita tidak bisa merubah masa lalu Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bisa merubah masa depan dengan keputusan-keputusan kita hari ini. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita harus merdeka dari masa lalu itu. Jangan izinkan iblis untuk menuduh kita terhadap hal-hal di masa lalu. Makanya penting sekali murid yang merdeka ini harus bebas dari masa lalunya. Makanya ketika dia bebas dari masa lalunya, dia memiliki hati yang setia. Dia setia untuk mengerjakan hari ini dan seterusnya. Dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas hidupnya, bertanggung jawab atas dosanya. Makanya ketika dia menjadi murid yang merdeka, dia rela memberikan waktu, dia rela memberikan tenaga, dia rela memberikan kemampuan, skill. Kalau orang mungkin nggak punya waktu, dia punya tenaga. Dia nggak punya tenaga, waktu, dia mungkin punya skill, atau dia mungkin punya uang, dia punya hati, minimal hati, saudara. Artinya apa? Ketika dia sudah merdeka, dia tidak lagi terikat dengan hal-hal yang seperti ini, sehingga dia hitung-hitungan dengan Tuhan. Makanya ketika orang murid yang sudah merdeka, dia berarti taat tanpa tawar, dia rela tanpa syarat. Sama seperti teladan Yesus. Ketika Yesus, saudara, dia ketika di kayu salib, dia tidak lagi memikirkan soal dirinya. Ketika dia diperhadapkan dengan situasi di Getsemani, dia tidak melihat lagi apa hidupnya. Tapi dia melihat bagaimana kehendak Bapa. Itu artinya sudah merdeka.
Dia tidak lagi memikirkan soal kepentingan dirinya sendiri. Itu artinya sudah merdeka. Makanya ketaatan dan kerelaan adalah tanda seorang murid yang merdeka. Bagaimana kita hari ini? Apakah kita jadi murid yang merdeka? Atau kita masih terikat? Kita masih, kalau saudara masih terikat, saudara, dengan persoalan saudara, dan itu artinya saudara belum menunjukkan murid yang merdeka. Murid yang merdeka, dia rela tanpa syarat. Dia taat tanpa tawar. Sama seperti Yesus. Dia memiliki ketaatan, dia kerelaan tanpa tapi. Makanya penting perjalanan seorang murid Kristus ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia harus jadi murid yang merdeka. Nah, apa poin keduanya setelah itu, saudara? Setelah dia jadi murid yang merdeka, dia harus jadi murid yang bertumbuh. Bisa slide selanjutnya, saudara. Murid yang bertumbuh. Merdeka belum cukup, saudara. Dia harus bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 18 katakan begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, bagi kemuliaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dalam iman, karakter, pengenalan akan Kristus. Ketika saudara sudah merdeka, tidak terikat lagi oleh egosentris saudara, penting untuk saudara bertumbuh dalam iman, karakter, dan pengenalan akan Kristus. Makanya penting saudara selalu bertekun di dalam doa, bertekun dalam firman. Saudara harus punya komunitas yang benar, komunitas pemuritan, dan melakukan disiplin-disiplin rohani. Nah, hal-hal praktek ini tidak perlu saya jelaskan satu-satu karena sering Kak Edi dalam beberapa kali kesempatan di forum ini juga sering menyampaikan apa yang dimaksud dengan doa, firman, komunitas disiplin rohani. Tapi pada prinsipnya begini Bapak Ibu sekalian. Merdeka kita tidak cukup, tapi kita harus bertumbuh. Kenapa? Karena murid sejati tidak berhenti di titik lahir baru. Tetapi dia terus bertumbuh menjadi dewasa. Sekali lagi, dia terus bertumbuh menjadi dewasa. Tanda-tanda pertumbuhan apa, saudara? Bagaimana tanda-tanda pertumbuhan? Saudara bisa melihat ketika dia hidup di dalam doa, dia hidup di dalam firman, dia tinggal dalam komunitas yang tepat, dia melakukan disiplin-disiplin rohani. Itu artinya dia sementara bertumbuh. Makanya pertumbuhan rohani adalah tanda hidup yang dimerdekakan. Saya senang sekali saudara di komunitas ini, di Program Deo, setiap pagi saudara ada orang-orang yang terus bertumbuh di dalam firman. Terus bertumbuh untuk menjadi murid Kristus. Itu artinya apa? Saudara ketika terus-menerus bertekun, saudara sementara bertumbuh ke arah yang benar. Ada orang yang bertumbuh, sama-sama bertumbuh, tapi ada bertumbuh ke arah yang benar, ada yang bertumbuh ke arah yang sebaliknya. Kalau saudara bertumbuh ke arah yang benar, berarti saudara bertumbuh ke arah serupa Kristus. Kalau saudara bertumbuh ke arah serupa Kristus, saudara memiliki hidup yang penuh dengan doa, firman, komunitas, disiplin rohani. Semakin hari, iman, karakter saudara, pengenalan akan Kristus, orang akan melihat. Kenapa? Karena saudara sementara bertumbuh. Dan sekali lagi, murid yang sejati, dia tidak hanya berhenti sampai di lahir baru. Dia harus terus bertumbuh. Makanya jangan pernah sekali lagi tinggalkan komunitas yang tepat, komunitas yang benar. Saya murid Kristus, saya bertumbuh dalam komunitas. Sekian tahun saya menjadi orang Kristen, sekian tahun saya menyatakan diri saya Kristen, saudara, tapi dalam 10 tahun terakhir baru saya betul-betul melihat bagaimana pertumbuhan rohani saya. Kurang lebih 20-an tahun sebelumnya saya bertumbuh berKTP Kristen, tapi hanya sekedar Kristen saja, saudara. Kristen, orang bilang Kristennya KTP. Saya merasa iman saya tidak bertumbuh. Saya merasa yang penting saya sudah masuk gereja, yang penting saya hari Minggu, hanya yang penting. Sampai 10 tahun yang lalu ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya tinggal pada komunitas yang tepat, dan di komunitas pemuritan itu saya dimuridkan. Ketika saya dimuridkan, saya betul-betul mengenal bagaimana yang dinamakan dengan murid yang bertumbuh. Murid yang jatuh bangun tetapi terus fokus pada Kristus. Murid yang bertumbuh di dalam karakternya Kristus. Dan saudara, penting sekali lagi untuk memilih komunitas yang tepat untuk saudara bertumbuh. Ingat, pertumbuhan ke arah Kristus adalah pertumbuhan menjadi serupa dengan Dia. Sekali lagi, pertumbuhan ke arah Kristus adalah pertumbuhan menjadi serupa dengan Dia.
pertumbuhan rohani adalah tanda hidup saudara dimerdekakan. Yang ketiga, saudara, ketika saudara sudah merdeka, saudara bertumbuh, tidak cukup hanya bertumbuh. Yohanes 15 ayat 8 katakan begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, tidak cukup saudara sudah merdeka, sudah mati egonya, tidak cukup saudara hanya bertumbuh, tinggal pada komunitas yang tepat, saudara melakukan disiplin doa, firman, disiplin rohani, tidak cukup sampai situ. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau saudara mau Bapa dipermuliakan, saudara dan saya harus berbuah. Sekali lagi, harus berbuah. Berbuah dalam karakter buah roh dan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Orang harus melihat gambaran Kristus dalam hidup saudara. Tidak cukup saudara ketika orang melihat, oh dia sudah rohani, hidupnya sudah berubah. Tetapi hanya sampai di sana. Harus betul-betul hidup saudara, dia betul-betul memancarkan kasih. Orang harus merasakan kasih saudara. Ada sukacita, ada damai. Responnya berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena murid Kristus. Saudara jadi berkat bagi keluarga dan pekerjaan saudara. Makanya buah hidup kita adalah bukti nyata bahwa kita adalah murid Kristus. Apa yang membedakan murid Kristus dengan orang Kristen biasa? Yaitu adalah buah. Murid yang merdeka pasti berbuah, bukan sekedar berbicara. Saudara, kalau mungkin orang lain ketika dia sudah merasa Kristen, dia sudah yang penting sudah KTP Kristen, yang penting dia sudah masuk gereja. Tetapi berbeda bila dia adalah murid. Kalau murid yang berbuah, tidak cukup sampai di situ, saudara. Berbuah ketika karakternya sudah mencerminkan buah-buah roh, karakter Kristus, dia harus bergerak, harus ada jiwa-jiwa yang dia menangkap. Orang harus merasakan gambaran Kristus di dalam keluarganya. Orang harus merasakan gambaran Kristus dalam pekerjaannya. Orang harus melihat gambaran Kristus di dalam pelayanan. Dalam hal apapun. Supaya orang bisa memuliakan Bapa di sorga karena melihat hidup saudara. Dan sekali orang bisa memuliakan Bapa di sorga karena melihat hidup saudara. Dan ini tidak gampang. Sekali lagi ini tidak gampang untuk menjadi murid yang berbuah. Ini butuh yang namanya proses. Makanya menentukan buah atau tidak tergantung di mana murid itu bertumbuh. Sekali, murid itu bertumbuh. Makanya di kebenaran sebelumnya, murid dia harus bertumbuh. Dia harus menemukan pertemuan yang benar. Kalau dia menemukan pertemuan yang benar, makanya buahnya juga akan benar. Karena benihnya sudah benar. Sekali lagi, kalau dia tidak bertumbuh dengan benar, dia tentunya tidak akan berbuah. Apa yang membedakan? Yaitu buah, saudara. Coba mari cek hari ini. Apakah kita masih menjadi murid yang berbuah? Apakah kita masih tergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa? Apakah kita hari ini masih punya hati untuk bagaimana melakukan buah-buah roh ini? Terpancar dari hidup, dan itu bukan disetting, bukan pencitraan, tapi betul-betul karakter Kristus yang muncul dari hidup saudara. Buah itu betul-betul ada kasih, dan kasih itu betul muncul dari hati saudara. Sehingga orang bilang, oh betul ya, dia murid Kristus ya. Kenapa? Karena ketika saya ketemu dia, saya merasakan damai. Saya ketemu dia, saya merasakan sukacita. Ada hal yang berbeda. Nah, itu artinya apa? Artinya kita telah berbuah. Sekali, kita telah berbuah. Makanya penting sekali, murid yang merdeka, dia berbuah bukan cuma sekedar berbicara. Buahnya lewat tindakan, saudara. Bagaimana tindakan yang saudara lakukan? Itu menentukan saudara berbuah atau tidak. Hari-hari hidup saudara. Apakah itu berbuah atau tidak? Saudara yang tentukan. Kalau betul-betul buah yang ditanam benar, dan saudara bertumbuh dengan benar, pasti berbuahnya benar. Sekali, pasti berbuah benar. Orang lihat, wah benar dia. Dia sekalipun dia mengalami goncangan, sekalipun dia mengalami tekanan, tapi saya betul-betul melihat responnya dengan benar. Saya betul-betul melihat responnya yang luar biasa. Kenapa respon yang luar biasa?
ketika dia mengalami persoalan, buahnya betul-betul kelihatan. Ya kan? Ketika dia mengalami tekanan dalam kehidupan, orang bisa lihat, wah, ini betul-betul murid Kristus. Saya melihat dia tetap bersyukur sekalipun dia mengalami banyak gonjangan. Nah, hari-hari ini kita tidak tahu bagaimana situasi, barang, orang, ada hal-hal di luar kita, saudara dan saya, yang tidak bisa kita kontrol, saudara. Situasi barang orang di luar kita yang tidak bisa kontrol itu memberikan tekanan-tekanan. Situasi ekonomi, situasi politik yang tidak pasti, ekonomi yang hutang dan luar biasa. Persoalannya di tengah-tengah hal itu, apakah saudara terus menjadi murid yang berbuah atau tidak? Tergantung, sekali lagi tergantung siapa yang tinggal dalam saudara. Kalau betul-betul Kristus yang tinggal dalam saudara, saudara bertumbuh pada komunitas yang tepat, saudara dimuridkan dalam pemuridan yang benar, itu adalah rumah saudara, tanah yang baik, pasti akan menghasilkan pohon yang baik. Dan itu terpancar, saudara. Terpancar. Saudara tidak bisa atur situasi yang keadaan hari-hari ini. Saudara tidak bisa atur. Saudara tidak bisa atur keadaan orang, barang di luar kontrol saudara. Saudara tidak bisa atur. Tetapi saudara bisa atur bagaimana respon saudara. Kalau respon saudara benar, itu menunjukkan buah. Saudara responnya sukacita, kendati saudara mengalami tekanan, itu adalah buah. Orang, kenapa dia Pak ya? Dia keluarganya begini, dia mengalami tekanan. Ketika dia di rumahnya, itu dia konflik terus dengan suaminya, karena mungkin suaminya belum takut Tuhan. Tapi si ibu ini dia terus berfokus pada Kristus, dia terus mengasihi suaminya. Padahal suaminya melakukan banyak tekanan-tekanan ke dia, tapi dia terus mengasihi, dia terus mendoakan. Itu adalah buah. Itu adalah buah, sudah. Dia di dalam pekerjaannya sudah mengalami PHK, dia mungkin mengalami banyak pergumulan dalam pekerjaannya, tapi responnya tetap benar. Dia tidak mundur untuk melayani Tuhan, dia tetap menunjukkan kasihnya, sukacitanya. Orang bisa melihat gambaran Kristus dalam. Orang bisa melihat, wah, ini dia adalah murid Kristus. Betul-betul dia murid yang sejati, muridnya Kristus. Bukan cuma sekedar berbicara, tapi buahnya kelihatan, saudara. Kalau buahnya kelihatan seperti itu, orang memuliakan Tuhan. Orang memuliakan Tuhan karena melihat hidupnya. Orang memuliakan Tuhan karena melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya dan responnya tetap benar. Respon itu bicara buah, saudara. Kalau buahnya benar, pasti orang akan memuliakan Tuhan. Benar, Tuhan itu ada. Saudara, saya mengalami persoalan dalam beberapa waktu yang lalu. Saya pernah sharing juga di tempat ini. Dan ketika saya melihat gambaran Kristus dalam hidup saya, dan saya belajar untuk memberikan respon yang benar, orang malah memuliakan Tuhan dengan kehidupan saya. Orang malah memuliakan Tuhan dengan apa yang terjadi dengan kehidupan saya, saudara. Ketika saya sharing, saya pernah di demosi, saya melakukan pekerjaan dengan benar, tapi yang saya temukan saya terus di demosi. Kemudian di momentum itu di media sosial, di Facebook, respon saya malah memberikan ucapan terima kasih secara terbuka kepada orang yang melakukan itu. Saya taruh di media sosial, terima kasih dan sebagainya, gini dan seterusnya. Saya datangi orang itu dan saya mengucapkan terima kasih, Pak. Saya datangi orang itu, saya tidak ada dendam ke orang itu. Saya datangi orang itu, saya pegang tangan dengan dia. Yang terjadi malahan apa? Orang memuliakan Tuhan dengan respon saya. Ketika mereka ketemu saya, mereka bilang, wah, ternyata Tuhan itu ada. Ketika mereka melihat keadaan hari ini, ternyata Tuhan itu ada. Saya bilang, oh, kenapa? Oh ya Pak, saya melihat Bapak begini dan sebagainya. Kenapa Bapak responnya tetap begini? Kenapa respon Bapak itu tetap benar? Kendati Bapak telah mengalami banyak persoalan seperti ini. Saya bilang, itulah murid Kristus. Murid Kristus, dia tunjukkan buah. Ketika tunjukkan buah itu, saudara, orang akhirnya mengasihi Kristus karena itu.
Ada banyak jiwa yang dimenangkan karena melihat, wah dia ini benar. Kenapa? Karena hidupnya betul-betul mencerminkan karakter Kristus. Saya mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat karena saya melihat hidupnya bukan cuma apa yang dia katakan, tapi apa yang dia lakukan. Bukan cuma bicara, tapi dengan tindakan. Jadi hari ini mari kita cek, apakah kita sudah jadi murid yang berbuah atau belum? Apakah kita hanya sekedar berbicara, atau betul-betul ada buah dan orang melihat gambaran Kristus dalam kehidupan kita? Respon yang benar, kendati situasi, barang, orang tidak benar. Respon yang benar, kendati hal-hal di luar itu tidak benar, tapi kita terus memberikan respon yang benar. Tindakan kita tetap tindakan yang benar. Tindakan kita tetap terus mengampuni. Tindakan kita terus melepaskan berkat. Dan percayalah, dengan hal itu, Bapa yang akan dipermuliakan. Oke, poin keempat sudah, perjalanan murid Kristus. Saudara, ketika saudara merdeka, saudara bertumbuh, saudara berbuah, ini, saudara menjadi murid yang melayani. Markus 10 ayat 45 katakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Saudara mengikuti teladan Yesus, melayani bukan dilayani. Saudara, bagaimana prakteknya? Gunakan karunia-karunia yang ada kepada saudara. Saudara dengan rendah hati lakukan itu dengan tanpa pamrih. Ingat, melayani inilah sebuah kehormatan bukan beban. Seorang murid yang melayani mencerminkan hati sang guru. Sekali lagi, seorang murid yang melayani mencerminkan hati sang guru. Artinya apa, saudara? Ketika saudara berbuah, saudara mengikuti teladan Yesus, melayani bukan dilayani. Melayani berarti bicara apa? Bicara orang yang saudara layani. Bukan cuma sekedar melayani pelayanan di mimbar, saudara. Bukan cuma sekedar, oh pelayanan saya di mimbar, saya itu singer, saya itu pemain musik, atau saya asak. Bukan cuma sekedar itu, saudara. Mengikuti teladan Yesus bukan sekedar pelayanan di mimbar. Tapi pelayanan apa? Pelayanan jiwa-jiwa. Saudara, Yesus masuk kampung, keluar kampung, kota, keluar kota. Dia keliling ke sana kemari untuk melayani orang. Dia mendoakan orang, dia sembuhkan orang. Saudara lihat bagaimana yang Yesus lakukan. Itulah teladan. Saudara melayani, saudara, dengan rendah hati. Melayani orang-orang itu, saudara. Pernah satu kesempatan, saudara, ketika saya beberapa tahun yang lalu mendapatkan tugas sebagai camat untuk menggusur satu tempat dia kawasan ekonomi khusus, saudara. Ini betul-betul dilema hati saya. Dilemanya apa? Orang-orang ini tinggal di tempat lahan negara dan saya harus terbeban untuk menggusur mereka. Memindahkan, kata halusnya memindahkan, relokasi. Dan konflik di 2018, 2016 itu konflik berdarah semua. Ada eskavator dibakar, ada rumah panggung dibakar, rumah jaga dibakar. Dan saya Tuhan izinkan untuk bagaimana memindahkan mereka. Tuhan berikan saya hikmat, saudara, untuk bagaimana melayani mereka. Akhirnya mereka yang terjadi, kalau penggusuran sebelumnya karena mereka balik lagi konflik, tetapi berbeda dengan saya lakukan. Di tempat itu, saudara, bahkan pelayanan pemerintah pun tidak ada. Itu dihapus memang. Mereka jadi penduduk yang tidak bertuan. Kalau ada orang yang meninggal, tidak ada pemerintah yang mau sambutan di sana. Ada orang yang meninggal seperti terbiarkan begitu, terabaikan di satu tempat di situ. Tapi Tuhan berikan saya hikmat untuk melayani orang-orang ini, saudara. Mereka heran ketika ada satu acara duka di sana, ada yang meninggal. Saya datang membawakan sambutan pemerintah di sana. Bahkan saya kirim ambulans, saudara. Ambulans saya kasih free, gratis, dan mereka lihat sesuatu yang berbeda. Padahal orang-orang ini orang-orang yang sangat anti dengan pemerintah waktu itu, saudara. Saya kirim ambulans, mobil jenazah, dan saya sambutan di sana. Kemudian saya langsung berikan akte kematiannya dan sebagainya, pelayanan yang saya berikan. Oh mereka, kok ini beda. Bukan cuma cukup di situ. Orang-orang yang
selama ini mereka tidak punya BPJS Kesehatan, saya turunkan aparat saya untuk mendata mereka. Saya daftarkan mendapat BPJS Kesehatan. Karena orang-orang di situ ketika mereka sakit, mereka takut berobat karena tidak punya BPJS Kesehatan. Nah, saya turunkan aparat saya untuk mendata dan mereka didaftarkan. Termasuk BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pekerja informal, para buruh. Waktu itu banyak yang tinggal di sana. Ketika mereka mengalami resiko kematian, tidak ada yang santunan. Tapi saya data mereka dan saya ikutkan mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan yang nilai santunannya kurang lebih kalau dia meninggal ada puluhan juta yang mereka dapat. Nah, saudara lihat, saya belajar menjadi murid yang melayani. Akhirnya apa? Ketika tiba waktunya untuk mereka direlokasi, Bapak Ibu tahu, mereka melakukan relokasi, mereka pindah dari tempat itu dengan tanpa konflik. Ini ribuan orang, saudara. Kurang lebih 6.600 orang, kurang lebih ada 2.200 kepala keluarga. Di hari itu, ketika relokasi terjadi, pemerintah menggerakkan kurang lebih 3.000 aparat. Dari Satpol PP, polisi, TNI, dan sebagainya. Untuk memandikan 6.000 orang, jadi 1:2. Tapi, saudara tahu, yang terjadi mereka, akhirnya aparat ini bukan menggusur orang-orang ini, tetapi hanya membantu memindahkan barang-barang mereka. Dan itu dalam sejarah belum pernah terjadi penggusuran yang seperti itu dan tanpa konflik. Ini 6.000 orang pindahkan, bukan sedikit orang. Tapi mereka pindah dengan sukarela di tempat yang sudah ditentukan. Dan saudara tahu, di tempat itu saya tetap melayani mereka. Ada yayasan di kami yang bergerak juga di pelayanan orang-orang miskin, di pelayanan orang susah. Kami buat kursus baca tulis di sana. Karena ada banyak anak-anak yang tidak sekolah. Kami turun tetap mengasihi mereka. Kami berikan santunan ke mereka. Waktu itu setiap minggu, saudara, kami layani ibadah minggu. Karena waktu itu tidak ada gereja yang melayani di sana. Kami melayani setiap minggu, sudah. Setiap minggu kami harus buka pelayanan di sana untuk doakan orang. Kami buat KKR bahkan, kami doakan orang-orang itu, sudah. Kami lakukan rutin waktu itu sampai ada satu gereja yang masuk dan kami memberikan kesempatan gereja untuk melayani seterusnya. Nah, saya mau katakan begini, ini poin pentingnya. Melayani itu mencerminkan hati sang guru. Ketika saudara melayani orang-orang ini, saya melayani orang-orang yang terluka ini, mereka bisa melihat gambaran Kristus. Ini yang artinya murid yang melayani. Pelayanan membuat akhirnya mereka mau pindah tanpa tapi, saudara. Dan karena memang mereka tidak bisa tinggal di sana. Dan hari ini ketika saya ke sana, mereka melihat satu hal yang berbeda. Kenapa? Karena prinsip yang melayani ini, saudara. Melayani bukan dilayani. Saya datangi mereka, saya temukan mereka. Selanjutnya, saudara. Bukan cuma sekedar murid yang melayani, saya terakhir, dia murid yang setia sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10 katakan begini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ini poin pentingnya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, murid itu dia harus setia sampai akhir. Kenapa? Karena ketika dia kesetiaan sampai akhir, dia kesetiaan sampai mati, ada mahkota kehidupan buat kehidupan. Ada mahkota kehidupan. Makanya, murid sejati ini dia harus tetap teguh dalam firman, dia tidak mundur, dia fokus pada kekekalan. Sekali lagi, fokus pada kekekalan. Pak, saya udah susah, Pak, udah jadi murid Kristus, Pak, gimana saya susah. Saudara, kesetiaan ini adalah ujian terakhir buat seorang murid. Ketika saudara ikut Yesus bukan berarti saudara tidak akan mengalami tekanan, krisis, perubahan, apapun. Enggak. Tuhan enggak menjanjikan itu. Tetapi yang dijanjikan adalah mahkota kehidupan buat yang setia sampai akhir, sampai mati. Makanya murid sejati dia tidak hanya memulai dengan baik, tetapi mengakhirinya dengan setia. Banyak orang hari-hari ini tidak bisa mengakhirinya dengan setia. Akhirnya di tengah perjalanan dia mundur. Muntaber, mundur tanpa berita. Ya kan? Apa dia udah pelayanan dia, Pak? Kenapa dia? Hati-hati, saudara.
hati-hati. Makanya kebenaran hari ini juga terus memberkati saya secara pribadi, terus mengingatkan saya secara pribadi bahwa kesetiaan adalah ujian terakhir seorang murid. Murid itu harus setia sampai mati. Murid harus setia sampai akhir. Saudara, saya cerita ada satu teman komsel saya. Waktu saya belum menikah, saya punya teman komsel. Teman komsel ini, saudara, ini luar biasa. Saya betul-betul melihat dia murid yang setia sampai akhir. Dia rajin memenangkan jiwa. Dia sebelumnya bukan Kristen, saudara. Kami menangkan dia yang non-Kristen dan jadi Kristen. Dia sungguh-sungguh dengan Yesus. Dan saudara tahu, dia begitu getol memenangkan jiwa. Begitu getol memenangkan jiwa, saudara, teman komsel saya. Dan suatu ketika dia sakit berat. Sakit berat, saudara. Dia sakit berat. Dan keluarganya bilang begini ke dia. Namanya Rinto. Ini nama yang disamarkan. Rinto, kalau kamu mau kembali, kamu akan begini. Itu papanya yang bilang. Kamu akan begini. Ayo kamu kembali lagi. Kenapa kamu tetap ikut Yesus? Kenapa kamu kan sudah sakit, kamu sudah begini, kamu sudah begitu, kenapa kamu? Saudara, dia bilang ke saya, Kak, papa saya telah bilang, asalkan kamu kembali, kamu akan begini. Begitu banyak hal yang dijanjikan, saudara. Tapi dia bilang, Kak, tapi saya mau setia ikut Yesus sampai akhir. Dia mau setia sampai akhir. Singkat cerita, saudara, dia sakit, kami terus kunjungi, doakan, tapi Tuhan berkehendak lain. Dia mati, saudara. Ketika dia mati, keluarganya tidak mau kuburkan dia, keluarganya tinggalkan dia. Saya beserta beberapa pelayan, kami jemput dia, saudara. Di satu tempat, kami ambil dia dan kami bawa dia, kami kuburkan dia dengan layak. Dan dia menjadi sebuah cerita bagaimana murid yang setia sampai akhir. Karena kami tahu betul ada beberapa orang yang dia menangkan. Ada beberapa orang yang mengalami Kristus karena dia yang betul-betul jadi murid yang sejati. Kami ingat betul, saudara, ketika ada beberapa peristiwa, ada kegiatan camp seperti itu, ada camp SPK, kan gitu kan, ada camp SPK. Dia bahkan rela memberikan sebagian uangnya untuk bantu pendaftaran orang-orang yang akan ikut SPK waktu itu. Sampai seperti itu, dia mau berkorban uangnya, berkorban waktunya, berkorban untuk menangkan orang-orang ini. Dan betul-betul ketika dia dipanggil pulang Tuhan, kami putar videonya, ini menjadi cerita bagaimana murid yang setia sampai akhir. Ada kedua lagi, ada teman komsel saya juga sama, dia murid yang setia sampai akhir, saudara. Dia setia, dia melayani Tuhan, dia sudah menikah, anaknya satu, saudara. Saya betul-betul melihat gambaran Kristus dalam hidupnya, dan dia setia sampai akhir. Dia, saudara, seorang murid sejati, dan saya melihat ketika dia fokus ke Kristus, betul-betul Tuhan menjaga kehidupannya, saudara. Dan dia betul-betul tidak membuat malu Tuhan. Singkat cerita begini, saudara. Dia sakit, saudara. Dia sakit jantung, dia dipanggil pulang Tuhan, itu di usia 30 tahun, dan dia tinggalkan satu anak umurnya 2 tahun, dan istri satu. Dan saudara tahu, sebelum dia meninggal, ini penyakit jantung, tidak ada orang yang prediksi kapan dia meninggal. Istrinya dapat sebuah catatan. Dia meninggalnya hari Sabtu, saudara. Seminggu sebelumnya dia bikin catatan, dia katakan begini di dalam surat itu, Mama, kalau Mama baca ini berarti Papa sudah nggak ada. Hiduplah seperti besok kita akan mati. Dia sendiri. Saya tahu kehidupannya dia begitu setia dengan Tuhan. Dia hampir tidak pernah absen di komsel, saudara. Dia terus memenangkan jiwa-jiwa, saudara. Dan Tuhan betul-betul memperhitungkan kehidupannya. Sebelum dia meninggal, dia sempat buat catatan itu, saudara. Dia buat catatan, dan istrinya ketika bacakan surat itu di pemakaman, orang-orang diberkati Tuhan. Orang-orang betul-betul, ya, ini betul-betul murid sejati. Bahkan ketika hari matinya pun, ada kemuliaan nama Tuhan.
yang ditinggikan di sana. Dia tulis, Mama, kalau Mama baca ini, baca surat ini, Papa sudah tidak ada. Dia pesan-pesan yang dia tulis di situ, didik anak kita dalam jalan Tuhan dan sebagainya. Dan satu poin yang saya tangkap, hiduplah hari ini seperti esok kita akan mati. Itu bahasanya. Betul-betul dia mengakhiri dengan baik, mengakhiri dengan setia. Dan sampai hari ini pun cerita hidupnya dia betul-betul menginspirasi banyak orang. Bagaimana kesetiaannya. Dia seorang pemusik, saudara, di tempat kami. Dia seorang pemain drum. Dia meninggalnya ketika sementara main drum. Waktu itu saya jadwal khotbah, lagi penyembahan, dia menyanyi, kok drumnya berhenti. Saya yang pegang mic khotbah, kok drumnya berhenti. Saya lihat samping kanan, oh ternyata dia sudah roboh di drumnya. Dia lagi melayani Tuhan. Kami angkat dia, dan ternyata langsung lanjut ke Tuhan langsung panggil pulang. Nah, saya melihat betul begini, murid yang setia sampai akhir, Tuhan terus menjaga kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Saya melihat keluarganya yang ditinggalkan, itu kejadian saudara 8 tahun lalu, sampai hari ini saya melihat bagaimana istri dan anaknya dijaga Tuhan. Saya melihat bagaimana ketika dia setia sampai akhir, hari ini saya melihat anaknya berprestasi, saudara, diutus kemana-mana. Saya melihat istrinya tetap setia melayani Tuhan. Istrinya tetap terus mendidik anaknya ini dalam jalan Tuhan. Saya melihat begini, murid yang setia sampai akhir, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Tuhan pasti akan setia dengan murid-murid seperti itu. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan. Yang terakhir, saudara, saya rangkum tentang perjalanan murid Kristus. Dia harus murid yang merdeka, dia harus terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia merdeka, tidak ada lagi keterikatan dalam hidupnya, dan ketika dia sudah merdeka, dia bertumbuh, saudara. Ketika dia bertumbuh, bukan cuma dia bertumbuh, tapi dia juga harus berbuah, harus ada buah Kristus yang dia hasilkan. Orang bisa melihat gambaran Kristus. Dan dia harus melayani dengan hati, dengan tanpa pamrih. Saudara, melayani jiwa-jiwa, bukan cuma sekedar di mimbar, tapi pelayanan yang sesungguhnya adalah turun langsung, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada saudara, dan setia sampai akhir. Setia sampai mati. Oleh sebab itu, perjalanan murid Kristus ini adalah perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Sekali lagi, perjalanan murid Kristus adalah perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Terima kasih, saudara. Saya percaya kebenaran Tuhan ini akan terus memberkati kita semua, memberkati kita yang ada di tempat ini. Dan kiranya Tuhan terus memberkati saudara, terus memberkati Koremdeo setiap pagi, Pak Mardi dan tim, supaya betul-betul komunitas ini menjadi tempat menghasilkan para murid-murid yang setia. Karena apa? Karena murid-murid yang setia harus dihasilkan dari komunitas yang tepat. Komunitas tempat bertumbuh, bukan cuma di tempat ini saya, tapi di tempat lain. Tapi saya melihat di tempat ini orang-orang yang sering ikut Koremdeo setiap pagi, orang-orang yang terus bertumbuh dalam Kristus, merekalah para murid-murid yang setia sampai akhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.